Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qayyumis samawati wal ardin, Mudabbiril khalaiqi ajma'in, Ba'idi rusuli, salawatullah wassalam ajma'in al mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, biddala'il qat'iyati wa wadihatil bara'in. Ahmaduhu jami'i ni'amih wa as'aluhu min fadlihi wal karamih wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadtana wa faradtana. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil quran wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah. Kabbata aduwana basata rizqana wa artata amjana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatana min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taitana. Lakal hamdu ala dhalika hamdan katsira wa lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadis aw sirrin aw alaniyah aw khasatin aw ammah aw hayyin aw mayyit aw syahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang berbahagia, seakan baru kemarin Ramadan bersama kita, tapi kini dia telah kembali. Keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu dengan membawa berbagai amal yang telah kita usahakan di bulan suci itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum Ramadan tiba telah mengingatkan, yanjurullahu ila tanafusikum fih. Sungguh Allah melihat kalian berlomba-lomba di dalam bulan suci Ramadan dalam hal berbuat amal kebaikan. Dan Rasul kemudian memerintahkan kita sekalian, fa'arullaha min anfusikum khaira. Maka tunjukkanlah kepada Allah akan kemampuan dirimu dalam berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan. Maka bagi orang-orang yang telah memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan menambah-nambah berbagai amal kebaikan di dalamnya, sungguh layak pada hari ini mereka berbahagia. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mereka bertakbir, bersyukur kepada Allah akan petunjuk-petunjuknya
atas kekuatan-kekuatan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga dia bisa berbuat kebaikan lebih banyak lagi. Seiring dengan itu semua, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan di saat Ramadan tiba, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan iman dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah orang-orang yang telah terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian yang berbahagia, seiring dengan kebahagiaan kita hari ini, tentu ada sisi lain di hati kita yang menimbulkan keharuan dan kadang rasa duka di saat kita telah tidak bersama lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin bapak ibu kita, mungkin suami kita, atau mungkin istri kita, atau bahkan mungkin anak-anak kita ada yang lebih dulu kembali kepada Allah. Kita hanya bisa berdoa, semoga mereka juga ikut berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, sisi yang lain lagi, kalau tadi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam kita diampunkan dosa-dosanya, tentu itu adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berjamaah, bahkan dalam kehidupan yang lebih kecil lagi berkeluarga, kita tentu banyak berbuat khilaf, banyak berbuat salah. Maka hari ini, hari Idul Fitri, adalah momen terbaik buat kita sekalian untuk betul-betul membersihkan diri ini dari dosa-dosa kita, baik kepada Allah, terlebih lagi kepada jamaah kita yang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, dan puncaknya kepada ibu dan bapak kita. Mereka lah yang menjadi perantara hingga kita bisa hadir di tempat ini. Bapak ibu kita lah yang telah selama bertahun-tahun, setidaknya 4 tahun, memberi makan, memandikan kita, menggendong kita. Kalaupun mereka sekarang telah berada di sisi Allah, maka perlu kita yakini seyakin-yakinnya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah juga mengalirkan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Maka jadilah kita anak-anak yang senantiasa berbuat baik, karena orang tua kita ikut menanggung dari apa yang kita lakukan. Maka momen Idul Fitri adalah saat terbaik bagi seorang anak bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya memohon maaf. Tapi Idul Fitri juga peluang yang indah
Bagi seorang istri bersimpuh di hadapan suaminya karena ridho suaminya adalah satu-satunya pintu surga buat dirinya. Tapi momen Idul Fitri juga momen yang indah bagi seorang suami untuk mereka meminta maaf kepada istri dan keluarganya, karena dia selama ini mungkin belum bisa menjadi idola suami yang baik, belum bisa membawa istri dan anaknya untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momen yang harus kita ambil. Jangan merasa sebagai seorang suami lantas semuanya benar. Tugas seorang suami lebih berat daripada seorang istri. Tanggung jawabnya jauh lebih besar, karena nanti akan ditanya semua pertanggungjawaban itu tentang istri dan anak-anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, Ramadan kini telah pergi. Kita telah berawal dengan bulan yang baru, di bulan Syawal. Maka Ramadan sebagai bulan tarbiyah hendaknya benar-benar membawa kita untuk bisa menunjukkan hasil dari tarbiyah Ramadan. Ada satu ayat yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat sinkron sekali dengan bulan suci Ramadan, dengan berbagai kegiatan di dalamnya. Maka ayat ini menjanjikan sesuatu yang indah buat kita sekalian. Ayat 29 di surat Fatir, Allah telah menyampaikan wahyunya pada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang-orang yang senantiasa mentilawah Al-Quran, dan ini pula yang senantiasa digaungkan, dibaca, ditadarus di kala bulan suci Ramadan. Kedekatan kita dengan Al-Quran amat sangat indahnya. Tapi kadang seiring dengan waktu datangnya bulan suci Syawal, seiring datangnya Syawal, Quran sedikit demi sedikit kita jauhi, seakan sepi dari bacaan. Bukankah Ramadan sebagai pelatihan? Kita bangga kadang hafal atau juz atau kita khatam di bulan Ramadan 1, 2, bahkan sampai 3 kali khatam. Tapi apakah itu kemudian berkelanjutan? Itu yang jadi pertanyaan buat kita sekalian. Sementara Allah menyampaikan innal ladzina yatluna kitaballah, sungguh orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu yarjuna tijaratan lan tabur, waktu-waktunya tiada merugi, hari-harinya tiada merugi, perdagangannya adalah perdagangan yang menguntungkan, dan itu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqamus shalah, yang kedua adalah orang yang menegakkan salat. Bukankah di bulan Ramadan jangankan salat yang fardu, salat sunnah seperti tarawih, bila kita absen di dalamnya seakan ada yang hilang dari diri kita.
Entah apakah tadi malam ada yang tahajud dari kita sekalian. Bukankah biasanya kita selesai Isya kemudian berlanjut dengan tarawih, sementara tadi malam tarawih sudah tidak ada lagi? Apakah dengan itu lantas kemudian tidak ada penggantinya, yakni tahajud? Bukankah Allah langsung perintahkan buat kita sekalian, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaklah sebagian malam hari gunakanlah untuk sholat tahajud. Ini Allah yang minta, Bapak Ibu. Allah yang meminta kita untuk berdiri di saat malam hari menghadapnya. Tidak ada lain dari tujuan semuanya itu kecuali asa ayyaba rabbuka maqaman mahmuda. Allah berharap agar derajat kita naik, agar posisi kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah dilatih di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Mudah-mudahan ini betul-betul membekas pada diri kita, sehingga ada yang hilang dikala kita tidak berdiri untuk tahajud di kala malam. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Itu orang-orang yang senantiasa mengefektifkan rezeki yang Allah berikan untuk mendatangkan kemaslahatan umat sebanyak-banyaknya. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linas. Orang yang baik itu bukanlah karena kayanya, bukan karena pintarnya, bukan karena jabatannya. Kata Nabi, orang yang baik itu orang yang mampu mendatangkan banyak kenikmatan kepada orang lain, mampu mendatangkan kemanfaatan untuk orang lain. Semakin banyak manfaat yang dia berikan untuk orang lain, semakin tinggi pula posisi orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika 3 poin ini saja hasil dari tarbiyah Ramadan bisa kita terapkan di keseharian kita mulai bulan Syawal ini, maka Allah janjikan yarjuna tijaratan lan tabur. Kalian telah melakukan perdagangan yang tidak akan rugi, kata Allah. Sewaktu-waktu Allah memanggil, maka ganjaran yang besar telah menunggu, kata Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentu semua yang saya sampaikan adalah disesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing, disesuaikan dengan waktu yang ada. Tapi bukan berarti kita lengah di dalamnya, tapi kita akan berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa dekat dengan Al-Quran, untuk kita bisa menegakkan sholat dengan berjamaah, bangun di kala malam, menambah sholat-sholat duha, dan yang lain-lain. Di samping itu, Allah juga mengingatkan khusus untuk yang tentang infak dan sedekah. Di ayat tadi dikatakan sirra wa alaniyah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan dalam berinfak. Tapi di ayat lain, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yakni orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang maupun di kala sempit. Tidak ada alasan untuk mereka tidak mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Allah tidak menawarnya, tapi Allah telah menetapkan bagi dirinya, bagi kita sekalian. Karena Allah telah memberi rezeki itu. Kalau banyak yang dia terima dari Allah, maka banyak pula yang Allah kehendaki untuk dikeluarkan bagi yang lain. Kalau sedikit yang dia terima dari Allah, bukan berarti kemudian lantas dia tidak mengeluarkan, tapi Allah tetap menuntut meskipun sedikit tetap keluarkan.
Itu yang diharapkan bagi kita orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya khutbah ini saya akhiri dengan doa, teriring dengan keadaan negara kita maupun pejuang-pejuang Islam yang ada di luar dari Indonesia. Apakah itu di Palestina, khususnya di Gaza, yang hari ini betul-betul dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa hadir membantu ke sana, tapi setidaknya doa kita harus kita alunkan ke hadapan Allah agar kita tidak dituntut kelak di yaumil qiyamah. Bisa dikatakan kita membiarkan saudara kita dalam kesulitan yang berat. Maka mudah-mudahan dengan doa itu bisa menggugurkan kewajiban kita untuk berjihad memperjuangkan agama ini. Seharusnya kita tidak tersekat dengan negara. Dimanapun ada umat Islam yang butuh bantuan, maka kita seharusnya ikut membantu. Khususnya bila ada panggilan jihad, maka harusnya kita pun ikut hadir bila itu dibutuhkan untuk hadir. Maka mudah-mudahan saudara kita yang dalam berjuang agama ini betul-betul diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menolong dan memberi kemenangan kepada mereka. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anji ikhwanana al muslimin fi Filistin wal Iraq wa Afghanistan wa Syishan wa Kashmir. Wansurhum ya Allah, wansurhum ya Allah, wansurhum. Allahumma taqabbal minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Terimalah puasa Ramadan kami ya Allah. Terimalah qiyam kami. Terimalah sedekah infak kami ya Allah. Sempurnakan segala kekurangannya. Allahumma ya Allah, ampunkanlah akan dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri kami, dosa dari suami-suami kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh ridhamu, keluarga yang senantiasa berusaha mendekat kepadamu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kembalilah semuanya ke rumah masing-masing dalam keadaan berbahagia atas ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah akan nikmat kekuatan yang telah Allah berikan pada kita sekalian. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.